您好，老师，我是佐拉比克幺，中文名字是赵早丽。序号是 F113125066. Soal pertama, kesulitan apa yang paling Anda sering alami ketika berbicara bahasa Mandarin? Oke, jawaban saya yang pertama yaitu sulit untuk memahami nada dan juga sulit untuk mengucapkan nada yang tepat. Kemudian soal yang kedua, apakah Anda merasa percaya diri berbicara dengan menggunakan bahasa Mandarin? Mengapa? Untuk saat ini saya masih kurang percaya diri dikarenakan yang pertama kurangnya latihan mungkin, kemudian sulit untuk menepati shangtiao atau nada yang tepat sehingga saya kurang percaya diri. Kemudian soal yang ketiga, situasi apa yang membuat Anda kesulitan berbicara bahasa Mandarin? Yang pertama, kendala dalam mengucap nada. Kemudian yang kedua, mungkin kurangnya latihan berbicara sehingga kurang percaya diri ketika untuk berbicara bahasa Mandarin. Kemudian soal yang keempat, menurut Anda, apakah buku ajar yang digunakan saat ini sudah membantu meningkatkan kemampuan berbicara Anda? Menurut saya, buku ajar yang Laushe berikan kepada kami yaitu sudah cukup membantu untuk meningkatkan kemampuan berbicara saya. Tetapi ada sedikit beberapa kosakata yang kurang paham menurut saya. Jadi susah untuk memahami kosakata tersebut. Oke, sekarang soal yang nomor 5. Menurut Anda, apakah kelebihan buku ajar tersebut? Yang pertama yaitu menurut saya jadi lumayan paham dengan materi tersebut. Kemudian yang kedua, yang saya tidak tahu itu materinya keluar, jadi saya lumayan tahu dan lumayan paham juga. Misalkan saya tidak tahu terhadap kosakata yang Laushe berikan ketika berbicara. Kemudian saya belajar dengan materi yang Laushe berikan itu sehingga saya paham dan bisa berbicara sesuai materi tersebut. Kemudian soal yang nomor 6, menurut Anda apa kekurangan buku ajar tersebut? Menurut saya kekurangan buku ajar yang Laushe berikan yaitu ada beberapa kosakata yang sulit untuk dipahami sehingga saya sedikit kurang paham terhadap hanzi yang Laushe berikan. Kemudian soal yang nomor 7, menurut Anda bagian mana yang paling paham membantu kemampuan berbicara Anda? Menurut saya itu ketika Laushe menyuruh kami untuk membuat dua orang dalam satu grup. Kemudian Laushe menyuruh kami untuk membahas atau membuat dialog tentang tema yang Laushe berikan. Itu sangat membuat saya sedikit paham karena dari latihan berbicara atau speaking yang kami lakukan antara dua orang itu. Kemudian yang nomor 8, menurut Anda bagian mana yang paling sulit untuk Anda pahami?
Yang pertama, yang paling saya sulit alami yaitu ketika berbicara. Kemudian saya sulit untuk memahami kalimat-kalimat tersebut. Kemudian kesulitan dalam membaca hanse yang kurang paham atau kurang keluar dari materi-materi atau matkul lainnya, sehingga menurut saya kosakata itu asing bagi saya. Kemudian nomor 9, apakah latihan berbicara yang dapat di buku ajar sudah cukup? Menurut saya sudah lumayan cukup, sehingga saya dapat berbicara dengan lumayan lancar dengan materi yang Lausha berikan. Kemudian yang ke-10, apakah topik yang tersedia sesuai dengan kebutuhan mahasiswa? Bagi saya, topik yang Lausha berikan kepada kami atau tema atau buku ajar itu juga kebutuhan kami, dikarenakan yang Lausha berikan juga bahasa berbicara kami sehari-hari. Kemudian yang ke-11, topik percakapan apa yang paling ingin Anda pelajari di mata kuliah ini? Sebutkan minimal 5. Oke, yang pertama berkenalan, kemudian yang kedua itu menanyakan umur, kemudian yang ketiga itu mengenal kendaraan, kemudian yang ketiga ini termasuk topik atau tema yang saya suka, dikarenakan menurut saya tema yang paling asik. Kemudian yang keempat, menurut saya itu yang harus saya pelajari tentang ulang tahun di kalender Cina, tahun-tahun itu. Kemudian yang kelima, tentang menunjuk arah jalan. Kemudian nomor 12, bentuk latihan apa yang menurut Anda paling efektif? Bagi saya itu pilihan ganda termasuk. Kemudian saya suka disertai teks, kemudian ada soal-soalnya seperti itu. Kemudian yang ke-13, menurut Anda seperti apa buku ajar mata kuliah berbicara yang ideal? Menurut saya, selain buku ajar tentang topik atau tema teks-teks atau kosakata dari buku, juga perlu mungkin PowerPoint yang di dalamnya termasuk untuk menjelaskan bagaimana kosakata tersebut digunakan. Kemudian juga contoh-contoh bagaimana cara kami untuk mengetahui atau berbicara dalam sehari-hari. Kemudian yang ke-14, fitur apa yang membuat Anda masih kurang dalam buku ajar saat ini? Menurut saya mungkin kurangnya pinyin pada kosakata yang asing bagi saya. Kemudian yang terakhir 15, jika dikembangkan buku ajar baru, fitur apa yang paling Anda harapkan? Yang pertama yaitu adanya pinyin pada setiap hanse atau
pun hanya Hanzi yang asing atau tidak pernah dipelajari, kemudian juga disertai artinya. 谢谢老师。